Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di RSAM Bercerita, Beranda Cerita Kesehatan. Senang sekali saya Diah Puspitasari yang akan memandu podcast pada episode ke-7 kali ini. Di episode ke-7 kali ini, berhubung di RSAM ini telah dibuka Poliklinik Gigi Spesialis Prostodonsia. Jadi di episode kali ini kita akan membahas terkait ruang lingkup dari spesialis prostodonsia sendiri. Dan tentunya telah hadir narasumber yang ahli di bidangnya. Ada Dr. Gigi Mutia Mutmainah Bahtiar, spesialis prostodonsia. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Baik, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, dan sekadar informasi, Dokter Gigi Mutia ini adalah salah satu dokter yang sebelumnya sudah bertugas ya dok di rumah sakit ini, kemudian melanjutkan sekolah spesialis prostodonsianya dan kembali lagi, alhamdulillah telah selesai sekolahnya dan kembali lagi ke RS ini untuk mengabdi menjadi seorang dokter spesialis prostodonsia. Baik, mungkin bisa disapa dulu dok teman-teman sahabat saya semua. Ya, selamat siang. Saya Dr. Gigi Mutia Mutmainah Bahtiar, spesialis prostodonsia. Saat ini saya kembali bertugas di Rumah Sakit Anwar Makatutu, Bantaeng. Jadi, yang ingin melakukan perawatan gigi tiruan bisa datang langsung ke Rumah Sakit Anwar Makatutu, Bantaeng. Baik, jadi di episode keempat podcast RSAM Bercerita dok, kami menghadirkan Dr. Gigi Irma, spesialis periodonsia, di mana ternyata spesialis periodonsia itu menangani terkait gusi dan jaringan pendukung gigi lainnya. Ya, nah, untuk prostodonsia sendiri dok, apa sih yang membedakan spesialis prostodonsia dengan spesialis gigi yang lainnya? Oke, jadi spesialis prostodonsia ini sebenarnya memang masih awam ya di kalangan masyarakat. Jadi kalau kita kemarin sudah mendengar tentang spesialis periodonsia yang membahas tentang gusi dan jaringan sekitarnya, kalau prostodonsia itu sendiri dia adalah spesialisasi di bidang pembuatan gigi tiruan. Tidak hanya gigi tiruan, tapi semua protesa di sekitar wajah, seperti mata, protesa telinga, protesa hidung, anak-anak yang lahir celah bibir dengan celah bibir dan celah langit itu juga mendapatkan perawatan protesa, tapi jenis protesanya yang berbeda. Jadi untuk masyarakat Bantaeng yang memiliki keluhan kehilangan gigi, baik itu dari satu gigi ataupun sampai seluruh gigi di dalam mulutnya itu bisa datang ke poliprostodonsia dan di treatment sama dokter gigi spesialis prostodonsia tentunya. Oh, baik. Jadi ternyata bukan cuma gigi saja ya dok untuk spesialis prostodonsia, ada protesa mata ya. Jadi semua yang mencangkup di sekitar wajah, di luar dan di dalam mulut itu semua ditangani oleh spesialis prostodonsia. Oke, baik dok. Jadi itu tadi teman-teman terkait ruang lingkup dari prostodonsia sendiri. Terus dok, apa-apa saja sih penyakit yang biasa ditangani oleh spesialis prostodonsia? Kalau untuk penyakit sendiri, yang biasa ditangani itu adalah kehilangan gigi pasti. Kehilangan gigi itu dinamakan edentulose, baik secara totalis atau keseluruhan gigi yang hilang, atau parsialis dengan sebagian gigi yang hilang. Keluhan-keluhan itu adalah keluhan yang sangat umum sebenarnya di masyarakat. Karena biasanya masyarakat yang kehilangan satu gigi, lubang satu gigi biasanya mau cabut, kan kehilangan satu gigi, artinya gigi yang hilang itu harusnya diganti. Kalau tidak, nanti dia akan mempengaruhi fungsi pengunyahan, fungsi berbicara, apalagi sampai kehilangan seluruh gigi. Jadi itu sangat berpengaruh ke fungsi yang ada di rongga mulut, apalagi estetika. Estetika kalau kehilangan seluruh gigi kan pasti orang malu-malu untuk senyum. Selain yang penyakit yang di dalam mulut, penyakit-penyakit seperti kehilangan bola mata atau bola matanya yang mengecil, tumor yang mengharuskan pengangkatan sebagian wajah baik intraoral ataupun di ekstraoral, di dalam atau di luar mulut,
itu semua kita tangani. Tapi kita biasanya bekerja sama dengan spesialis lainnya, biasanya spesialis bedah atau spesialis mata, THT yang membutuhkan rehabilitasi di sekitar wajah. Jadi penyakitnya itu kalau yang ekstraoral itu atau di luar mulut itu biasanya di treatment dulu dari dokter spesialis lain, nanti untuk rehabilitasinya itu baru dirujuk ke kami, di Oh, spesialis prosto untuk protesanya ya untuk dok? protesanya. Karena protesa itu sebenarnya fungsinya dia untuk rehabilitasi. Oh, Jadi dia mengembalikan fungsi. mengembalikan Iya, fungsi. mengembalikan fungsi. Baik, itu tadi beberapa penyakit yang ditangani oleh spesialis prostodontia sendiri. Terus dok, untuk tindakan medisnya, apa saja tindakan medis yang dilakukan oleh spesialis prostodontia? Jadi untuk tindakan medis banyak sebenarnya. Jadi untuk kehilangan seluruh gigi saja itu ada gigi tiruan penuh. Iya. Gigi tiruan penuh itu bisa dukungannya langsung dari tulang yang ada di dalam mulut. Kalau misalnya kebutuhan tulangnya itu tidak memadai untuk gigi tiruan penuh, maka kita bikin gigi tiruan penuh dukungan implan. Jadi pemasangan implan dulu, baru dibikinkan gigi tiruan penuh. Nah itu untuk gigi tiruan itu sendiri sebenarnya ada beberapa macam. Ada gigi tiruan lepasan dan gigi tiruan cekat, serta gigi tiruan lepasan atau cekat dengan dukungan implan. Nah untuk gigi tiruan lepasan itu kita lihat berdasarkan kehilangan banyaknya gigi yang hilang. Dari kalau 1 sampai beberapa gigi yang hilang itu namanya gigi tiruan sebagian lepasan. Kalau seluruh gigi yang hilang artinya gigi tiruan lengkap lepasan. Untuk gigi tiruan yang kedua itu gigi tiruan cekat. Gigi tiruan cekat itu biasanya digunakan pada 1 atau beberapa gigi yang hilang. Jadi misalnya ada 1 gigi yang hilang, kita biasa buatkan gigi tiruan jembatan. Gigi tiruan jembatan itu kenapa dibilang cekat? Karena dia di semen di gigi tetangganya. Oh, Jadi di gigi tetangganya itu yang akan memegang 1 gigi yang hilang ini. Jadi pasien tidak perlu melepas pasang lagi giginya pada saat mau tidur atau setelah makan ingin dibersihkan. Jadi lebih menghemat waktu untuk pasien, tapi kita lihat lagi kondisi rongga mulutnya pasien. Kalau memang dia bagus oral hygiene-nya baru boleh pakai yang cekat. ya. Nah, untuk gigi tiruan yang ketiga itu gigi tiruan lengkap atau cekat dukungan implan itu yang seperti saya bilang tadi kita harus menggunakan implan sebagai dukungannya. Jadi untuk kondisi-kondisi yang tidak kompromis untuk reach-nya yang tidak menguntungkan, artinya sudah datar, sangat datar, itu baru kita pasangkan implan. Jadi pasien bisa memilih mau yang lepasan atau yang cekat atau mau yang dukungan implan seperti itu. Baik. Oh, ternyata untuk pemasangan gigi tiruan itu banyak-banyak macamnya Banyak, ya, dok, tergantung dari kondisi iya, gigi si pasien betul. tersebut. Terus dok, untuk kapan sih kita berkunjung ke dokter spesialis prostodontia, karena berhubung di poli yang dibuka di RSM ini kan berlaku umum, jadi tidak perlu rujukan dari dokter umum. Jadi apa sih yang apa gejala yang dirasakan oleh pasien dan mereka langsung ke dokter gigi prostodontia? Jadi kalau saat ini kan kita baru membuka poli umum. Iya. Belum bisa menggunakan BPJS, tapi semoga dalam waktu dekat itu bisa kita realisasikan. Amin. Karena dengan BPJS pasti akan sangat terbantu. Iya, baik. Kalau untuk sekarang poli umum spesialis prostodontia itu cukup datang langsung saja ke bagian pendaftaran Rumah Sakit Anwar Makatutu, kemudian nanti akan diarahkan ke poli prosto langsung seperti itu. Tidak perlu mengambil rujukan di vaskes pertama, iya, atau tidak perlu rujukan dari dokter gigi umum. Langsung saja datang ke rumah sakit dan mendaftar, kemudian akan kami layani seperti itu. Baik, untuk gejalanya sendiri dok, apa yang dirasakan oleh pasien ketika mau mengunjungi? Kalau untuk gejalanya ya pasti kehilangan gigi. Kehilangan gigi, oh iya. Baik 1 ataupun beberapa bahkan seluruh gigi. Jadi kalau ada giginya yang hilang jangan disimpan-simpan. Langsung sebaiknya segera kita lakukan penggantian. Karena semakin banyak gigi yang hilang, semakin mahal yang kita bayar. Kalau baru 1 yang hilang, itu pasti akan jauh lebih murah. Walaupun
namanya juga rehabilitasi itu pasti tetap mahal dibandingkan dengan seluruh gigi makin banyak gigi yang hilang. Jadi kalau sudah ada gigi yang dicabut dan perlu diganti, khususnya gigi permanen ya. Kalau Iya. gigi susu, gigi anak-anak tidak perlu. Jadi gigi permanennya sudah hilang, sebaiknya langsung datang. Minimal kita konsultasi dulu, konsultasi dibicarakan, kemudian direncanakan gigi tiruan seperti apa yang sebenarnya pasien butuhkan. Karena itu kembali lagi ke pasien, dia mau yang walaupun kami menawarkan seperti ini, seperti ini, seperti ini, kemudian kembali lagi ke pasien, pasien maunya yang seperti ini. Jadi kita saling berkompromi untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik, seperti itu. Baik. Jadi kalau di RSAM ini sendiri untuk spesialis prostodontia ini menangani di gigi tiruan, apa ada yang lain lagi dok? Kalau selain gigi tiruan yang tadi saya jelaskan, bisa mata tiruan, Mata tiruan, iya. oh. Kalau orang yang sudah melakukan reseksi atau pengangkatan sekitar biasanya tumor di sekitar wajah, itu kan bolong Iya. ya. Pernah juga ada pasien yang pengangkatan di sekitar rongga orbita, jadi tidak hanya bola matanya yang hilang, tapi juga rongga orbitanya. Jadi ini ada defek di sebelah wajahnya. Itu kita kan kalau pasien kan pasti merasa dia malu pasti kan, dan quality of life-nya akan turun, dan disitulah kita berperan karena dengan kita membuatkan protesa okular namanya, protesa orbita, pasien akan meningkat sedikit kepercayaan dirinya, akan mau lagi bersosialisasi dengan keluarganya, tidak akan malu lagi, dan tidak ada rasa bau keluar karena itu kan defeknya ditutup kan. Oh. Selain itu kalau seperti anak-anak yang lahir dan tanpa telinga sebelah sisi biasanya kan ada seperti itu biasanya kita bikinkan protesa telinga dari telinga sebelahnya, ambil patokan telinga sebelahnya, atau kalau misalnya tidak ada keduanya kita ambil patokan dari keluarga terdekatnya. Seperti itu juga protesa hidung, kita lihat dari keluarga terdekatnya. Jadi untuk pasien yang sudah mendapatkan perawatan reseksi sekitar wajah, pemotongan daerah wajah, itu sebaiknya berkunjung ke poliprostodontia untuk kita berikan pengarahan, konsultasi. Baik. Tadi kembali lagi ke gigi tiruan dok. Bagaimana sih cara agar gigi tiruan itu bisa bersih dan sehat? Iya, bagus sekali pertanyaannya karena banyak orang menggunakan gigi tiruan tapi cara pembersihannya mungkin yang kurang tepat atau belum tahu sebenarnya apa yang harus digunakan. Jadi untuk pembersihan gigi tiruan itu sendiri kita harus bersihkan, terutama yang lepasan ya, kita bersihkan setiap malam. Setiap habis makan kita bersihkan di bawah air mengalir, cukup dibersihkan, disikat lembut tanpa menggunakan odol atau pasta gigi. Kita pakai sikat yang bulu halus, kemudian bisa kita gunakan kembali. Dan sebelum tidur kita lepas lagi, simpan di wadah yang lembab, tidak perlu direndam, cukup yang lembab saja. Yang penting tidak boleh digosok menggunakan pasta gigi, karena itu sifatnya abrasif. Abrasif itu dia akan membuat permukaan gigi tiruan yang akan berkontak dengan rongga mulut itu menjadi kasar. Jadi di situ nanti akan menempel sisa-sisa makanan yang akan membuat plak di sekitar gigi tiruannya dan menyebabkan bau mulut. Jadi banyak orang yang menggunakan gigi tiruan, banyak kerak-keraknya dan bau mulut karena cara pembersihannya yang kurang tepat. Dan selain itu bisa juga menggunakan larutan tablet pembersih gigi tiruan, itu banyak dijual di apotek-apotek, bisa dibeli, itu minimal 2-3 kali dalam seminggu bisa direndam gigi tiruannya di situ. Jadi dia membersihkan plak dan bakteri yang ada di permukaan gigi tiruan, jadi gigi tiruannya bisa tetap terjaga kebersihannya, seperti itu. Baik dok, terima kasih atas penjelasan-penjelasan tadi terkait ruang lingkup dari spesialis prostodontia. Mungkin bisa memberikan close statement dok terkait pembahasan kali ini. Ya, jadi spesialis prostodontia itu memang masih sangat awam, tapi dengan hadirnya saya di sini di Rumah Sakit Anwar Maka Tutu Bantaeng, saya berharap pasien-pasien yang membutuhkan perawatan gigi tiruan itu tidak lagi ke tukang gigi
atau ke orang yang tidak tukang salon dan sebagainya, maksudnya itu supaya tidak terjadi atau tidak ada lagi korban-korban tukang gigi di Kabupaten Bantaeng. Jadi sebaiknya datang ke Poliprostodontia, bertemu dengan saya, insya Allah kita akan melakukan perawatan. Baik, terima kasih dokter. Terima kasih atas kehadiran, atas kesediaan dokter untuk menjadi narasumber di episode ke-7 kali ini di podcast RSAM Bercerita. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang ada di sekitaran Bantaeng, bisa ketika memiliki masalah di giginya ataukah giginya hilang ya dok ya, giginya hilang atau terlepas, bisa mengunjungi dokter gigi spesialis prostodontia, ada dokter gigi Mutia di RSAM Anwar Makatutu, dan segera konsultasikan apa masalahnya dan akan ditangani dengan segera. Baik, demikianlah RSAM Bercerita pada siang hari ini, pada episode kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.